Surat terbuka kepada yang terhormat Bung Toel. Selaku pencinta sepak bola Indonesia, saya Rahmat Ababil menghimbau kepada pundit, pengamat, dan komentator Bung Toel untuk jangan banyak bacot. Ketahuilah, Toel itu akronim dari Tommy Welly, bukan Tommy Bawel. Karena dilihat dari berbagai wawancara, kebawelan Anda ini bukan mengkritisi, tapi mencari sensasi. Anda bukan mengomentari, tapi Anda dengki dan iri. STY sudah melakukan yang terbaik, wajar mendapat fasilitas. Jangan pansos dan mencari popularitas dengan tuduhan Anda yang tidak pantas. Anda tuduh STY memecah belah, padahal keriuhan ini Andalah yang berulah. Ini bukan politik, tak perlu jadi oposisi. Tugas kita mendukung timnas hingga berprestasi. Kritik Anda tidak mendasar sampai membuat netizen berkata kasar. Komentar Anda membuat kita sadar Anda bukanlah seorang pakar. Gak usah bawel, Bung Toel. Jakarta, 28 April 2024, tertanda Rahmat Ababil. Apa yang harus dilakukan STY, Bung, untuk melawan Arab nanti berarti kalau gitu? Iya, saya sih menduga kan parkir bus lagi karena cuma itu yang dia bisa. Gitu loh. Oke, sampai di sana. Saya nggak melihat dia punya banyak jurus gitu loh. Dalam mengelola pemain, meski datang baru, datang dua, datang Kevin Dick terakhir, saya nggak ngelihat kemampuan dia untuk memaksimalkan itu. Dia selalu compact defense, retreat ke area permainan sendiri, counter attack. Baik, sampai di sana dulu Bung Toel. Oke. Bedanya pembenci timnas dan pengkritik timnas. Kalau saya ambil kesimpulan dari kelakuannya Toel, dia adalah pembenci timnas. Nah, pengkritik itu siapa? Pengkritik itu contohnya adalah Coach Justin. Walaupun kritikannya Justin agak keras ke tim nasional atau bahkan ke Sintayong, tapi di saat tim nasional main dan berhasil cetak gol, lihat ekspresinya Coach Justin. Dia seneng. Kan selama ini pengkritik selalu bilang, katanya dia kritik keras itu untuk perkembangan tim nasional, untuk kebaikan tim nasional kita. Ketika tim nasional berubah dan bermain bagus, dapat hasil positif, pengkritik akan senang. Dengan senang hati, spontanitas merayakan gol yang diciptakan oleh timnas. Tapi pembenci, dia nggak senang kalau timnas berhasil cetak gol atau bahkan memenangkan pertandingan. Nggak salah kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa Bung Toel itu adalah pembenci, bukan pengkritik. Di mulut bisa aja bohong, dia katanya sebagai pengkritik supaya timnas lebih baik lagi. Ya tapi kenyataannya di saat timnas cetak gol pun dia nggak merayakan. Ya nggak tahu ya, mungkin ada beban pikiran apa di otaknya. Mungkin dia di saat nonton itu kepikiran jemuran belum diangkat, atau kompor belum dimatiin, atau kepikiran soal cicilan, ya kita nggak tahu. Tapi yang kita lihat kan seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman kira-kira pengkritik itu siapa? Pembenci itu siapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Tetap harus mundur? Dalam sudut pandang saya. Betul, saya nanya sudut pandangnya Bung Toel. Ya tetap. Alasannya kenapa? Kan sudah membawa Indonesia menang nih 2-0 lawan Arab Saudi. Panjang alasannya, karena saya mengamati dia sejak hadir di sini kan. Perjalanan dia sejak AFF 2020, 2022, lalu perjalanan dia memimpin tim nasional, lalu datangnya naturalisasi 1 per 1, 2 per 2 gitu, 2 orang, 1, 2 sampai sekarang. Lalu saya bicara tentang kualitas permainan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam video saya banyak sekali yang komen tentang peci merah yang punya nadar sama seperti saya. Alhamdulillah nadar saya sudah terpenuhi, dan saya hanya memberikan sedikit nasihat ke abang peci merah. Laksanakan aja bang, walaupun hanya 15 meter atau 10 meter dari perbatasan yang akan masuk ke Madura. Abang sudah melaksanakan nadar abang, karena dalam video abang itu nggak disebutkan. Sebagai sesama muslim, saya hanya mengingatkan, mohon maaf sekali tanpa bermaksud untuk menghina atau cari permusuhan, sama sekali tidak ada. Misal lagi pegang Al-Quran bang, malam Jumat, mudah-mudahan bang ya, laksanakan aja bang, jangan sampai nanti ditagih di akhirat bang. Sayang sekali, saya sesama muslim mengingatkan bang. Mudah-mudahan video saya didengar oleh abang sebagai peci merah. Makasih bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya guys, berbicara tentang pengkritik dan pembenci, ya saya sepakat bahwa pembenci itu ketika timnas Indonesia menang, ketika timnas Indonesia mencetak gol, tidak akan ada selebrasi di situ. Namun kalau pengkritik itu keras, ya kritikannya memang keras seperti Coach Justin. Namun saat ada pertandingan tim nasional Indonesia, dia tetap menikmati sampai-sampai ikut melakukan selebrasi. Memang si Towel ini tidak bedanya sama si peci merah ini, yang dimana pada pertandingan atau sebelum pertandingan Indonesia melawan Arab, dia membuat sebuah nasar ya, dalam sebuah videonya dia katakan kalau timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, dia akan ngesot sampai di Madura. Kemudian pada video berikut setelah timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan itu, dia membuat video klarifikasi lagi bahwa salahnya saya di mana. Tinggal laksanakan saja apa yang kau bicarakan, itu kan selesai. Ya, jangan-jangan kau hanya mau cari sensasi. Memang orang-orang seperti ini nampaknya harus kita segera singkirkan, atau bila perlu kita buat seperti yang kita lakukan kepada akun medsosnya Bahrain ya guys. Atau menurut teman-teman seperti apa? Silahkan komen ya. Breaking news guys, ada salah satu pengamat andalan timnas Indonesia, Bung T, itu mengatakan meski menang melawan Arab Saudi, Bung T tetap minta Coach Sintayong mundur. Ini sengaja aku tutupin dikit biar agak penasaran ya. Ya, jadi intinya Bung T ini menilai kalau Coach Sintayong itu tak bisa mengatur taktik dengan kedatangan pemain naturalisasi dalam skuad Garuda. Nah, poin menariknya adalah Bung T ini mengatakan timnas Indonesia tuh kalah secara statistik. Mulai dari ball position hingga peluang tendangan, Arab Saudi jauh lebih unggul dari timnas Indonesia. Saya apresiasi kemenangan itu, tapi yang mau lihat kualitas permainan, maka lihatlah statistik pertandingan. Karena itu mencerminkan kualitas permainan. Jadi kalau mau lihat kualitas permainan, lihatlah statistik pertandingan. Bentar, kayaknya aku kurang setuju sama pernyataan ini guys. Bukannya tujuan pertandingan sepak bola itu adalah mencari kemenangan ya? Ya maksudnya apa gunanya statistik bagus, penguasaan bola bagus, shot on target bagus, tapi kalah? Bukan harusnya begitu ya guys. Jujur sebenarnya aku juga malas membahas analisa dari Bung T ini. Cuman kayaknya memang harus diluruskan bahwasanya pertandingan sepak bola itu yang dicari adalah kemenangan, bukan statistik. Dan bahkan menurut aku Coach Sintayong itu udah mencetak sejarah baru karena timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi. Aduh, jadi kalau menurut kalian gimana guys melihat berita ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Dan sekali lagi ya, bukan artinya Indonesia menang karena Arab mainnya jelek. Arab mainnya bagus. Ya, jadi tolong netizen juga jangan buat narasi seperti itu. Indonesia lebih bagus tapi. Indonesia mainnya lebih bagus, bukan berarti Arab mainnya jelek. Enggak. Arab bagus. Oke. Ya udah. Cina Jepang 1-3 udah selesai. Dan ya. kemarin suara-suara yang bilang Indonesia bakalan parkir bus tidak terbukti ya. Hari ini tidak ada parkir bus sama sekali. Wah, berani bicara dia, Bang. Woi. Berani. Ini dia nantang nih. Gila. Dia nantang balik nih. Ngeri loh. Jadi netizen yang mau nyerang, dia mau bilang parkir truk. Kalau gua bilangnya parkir pesawat. Iya. Ayo 30 detik lagi, 30 detik. Ayo, Indonesia nih menang. Yo Indonesia yo. 30 seconds left. Saksi sejarah Indonesia menang. Everybody. Crossbar. Tidak mungkin. This is counter, Nathan. Tidak mungkin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya habis, selesai. Salah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Breaking news guys, ya salah satu TV nasional memberitakan tentang timnas Indonesia dengan berita seperti ini. Jaides kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Coach Sintayong. Aduh, blunder ini mah blunder. Dan kalian tahu guys, langsung dibalas di kolom komentar oleh Coach Nova Haryanto.
Coach Nova mengatakan jangan membuat berita yang membuat persepsi orang berbeda karena meeting itu juga atas permintaan Coach Sintayong. Saya harap selalu berpikir positif Mas agar sepak bola Indonesia lebih baik. Dan kalau nggak salah TV nasional ini juga sering mengundang salah satu pengamat sepak bola yaitu Bung T. Dan bahkan Bung T ini juga nge-like postingan dari TV nasional ini. Jadi gini ya guys, harusnya salah satu TV nasional ini tidak membuat berita yang sifatnya memecah belah fans timnas Indonesia. Karena seperti yang dibilang Coach Novarianto di komentar bawah ini, hal yang dilakukan oleh Jaides ini mengumpulkan semua pemain timnas itu udah seizin dari Coach Sintayong. Jadi bukan karena krisis kepercayaan kepada Coach Sintayong, melainkan ini salah satu inisiatif dari Jaides sendiri untuk membakar semangat para pemain timnas Indonesia. Ya, meskipun postingan ini sekarang udah dihapus, semoga hal ini tidak terulang lagi ke depannya. Kalau menurut kalian gimana guys melihat berita ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten ini, langsung klik tombol follow. Timnas kita bakal parkir bis. Coba bayangin. Kita nih ya, waktu lawan Jepang pun kita, yang realistisnya kita kalah itu wajar. Kita masih berharapnya itu timnas kita menang. Gitu loh. Yang mustahil itu, kalau dari segi segi kekuatan tim dan segala macam jauh Jepang di atas kita. Cuman kita tetap berharap keajaiban bagaimana supaya timnas kita menang gitu. Ini malah berstatement karena saya yakin, saya tidak punya prediksi karena yakin bakal parkir bus anjing. Ketika orang-orang lain, pengamat-pengamat bola yang lain, Ibnu Jamil juga iya pas ditanya, ini memang berat. Tapi saya harap setidaknya imbang lah. Tapi saya harap, dan pengamat bola yang lain, ketika ditanya gitu. Nah, ketika beliau nih yang ditanya, jawabannya, saya gak punya. Indonesia melawan Arab Saudi 2-0. Wih, cuman 2-0 aja. Kurang lah itu. Sintayong itu nggak bisa melatih sebenarnya itu. Coba aku aja yang melatih. Kalau aku yang melatih 4-0 itu. Jadi Sintayong itu ganti aja lah ya. Out aja Sintayong itu. Itu kata-kata fans karbitan. Cemana yang bilang semalam Sintayong out. Oh, sekarang dimenangkan sama dia. Pokel lah kalian. Pakai muncung kalian itu. Pakai. Jangan pas kalah aja kalian bilang Sintayong out. Tetap percaya proses om. Tetap percaya proses. Indonesia kalah kami dukung, menang kami sanjung. Nah kalau gua mungkin ya mungkin Bung Toel perlu baca Sun Tzu nih. Ini filosofi perang dari Tiongkok yang sangat terkenal. Ada satu quotation-nya yang paling bagus. Ketika lawan lemah atau kita kuat, itu saatnya kita menyerang. Waktu lawan kuat, kita lagi lemah, kita saatnya bertahan. Sesimpel itu filosofinya. Jadi tadi mengacu apa yang dikatakan Mas Aryo. Ya kalau memang lawannya Brazil, kita nyerang itu bunuh diri gitu loh. Oke lah, gitu. Jepang bukan Brazil, iya. Tapi Jepang juga bukan Laos atau Vietnam yang memang bisa kita dikte. Jadi kita defense, dan itu sebenarnya dilakukan China ke kita kan di Tiongkok. Dia tahu, dia takut juga tuh ngadepin kita. Kemudian dia akhirnya bermain pragmatis, defense, hanya 24% ball possession, akhirnya dapat 2-0. So what's the point? At the end orang akan melihat hasil kan, menang atau kalah. Nggak ada kita pernah mengingat permainan indah Argentina tahun sekian, enggak, pasti juara, selalu juara. Selama itu dilakukan dalam koridor fair play, it's okay. Taktik itu biarkanlah itu pelatih yang memilih karena dia lebih tahu. Jadi ya kayak kemarin ketika menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno, ya kita ngerasa kita pede, kita menguasai. Waktu pertandingan pertama sekali di Jeddah, itu adalah pertandingan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Main away dan very first game kita defense itu nggak ada masalah. Kemudian itulah yang memantik percaya diri, akhirnya kita dapat 2 kali hasil imbang berturut-turut. Nah ya guys, saya menanggapi terkait dengan postingan TV One ya, yang mempersoalkan di saat Jaides mengumpulkan para pemain di salah satu ruangan dan memberikan sebuah statement atau membakar semangat para pemain. Kemudian TV One membuat sebuah postingan yang bukannya mendukung atau mensupport, malah terkesan memecah belah para supporter timnas Indonesia. Ini selama ini saya berpikir ya, TV One ini
dia hanya menjadi oposisi dalam dunia perpolitikan. Tapi ternyata TV One ini mencoba untuk menjadi oposisi dalam dunia olahraga. Ini dibuktikan dengan ketika TV One ini selalu ya berulang kali itu mengundang si Towel. Ya, saya tidak tahu ya, masih ada ya ketika kita sudah atau timnas kita sudah mulai menuju ke arah yang baik, masih saja ada oknum-oknum yang tidak mau ya. Mungkin karena mereka ini di dalamnya berkumpul para sarang-sarang mafia bola ya. Jadi mereka tidak senang kalau melihat timnas Indonesia itu maju ya. Sebenarnya gue nggak mau bahas berita ini, boy. Ini gue udah tahu berita ini dari lama sebenarnya. Cuma karena gue ngerasa ini bisa jadi faktor yang memecahkan kita ya, para fans timnas yang waras. Bung Toel gak diajak. Cuma karena banyak dari kalian yang minta nih, bang bahas TV One bang. Mari kita bahas. Ini kalau lu cari di IG-nya TV One, itu udah hilang boy beritanya boy. Jadi TV One tuh menggunakan clickbait yang bilang bahwa JITSES mengumpulkan pemain tanpa staf pelatih dan menggunakan kalimat kalau itu adalah bukti bahwa pemain udah nggak percaya sama Sintayong. Kan kalau misalnya kayak gini jadi memunculkan persepsi yang salah ini. Udah tahu kemarin lagi gara-gara kita kalah lawan Raja terakhir ya, nggak sedikit fans timnas itu udah mulai goyah nih sama Sintayong nih. Ditambah lagi manusia ini itu diundang terus di TV One. Gue sih ada pertanyaan ya, ini ada apa sih sebenarnya, apa sih? Kalau misalnya masalah rating, masalah exposure, ya fine-fine aja gitu. Cuma kan tahu sendiri ya, kalau misalnya orang-orang di Indonesia mayoritas itu cuma baca judul doang dan nggak mau menelusuri kebenaran dari berita yang dibawain. Dan editor atau penulis dari berita ini itu udah ketahuan kok siapa. Dan gue nggak mau gue tampilin di sini ya, nggak enak juga. Kalau gue udah tahu rasanya diviralin boy. Jadi gue harap ya buat para media-media, terserah mau bahas apapun, terserah mau clickbait apapun, tapi tolong jangan ganggu timnas kami, tolong. Ini satu-satunya hiburan yang gue pribadi bisa nikmatin dari negara ini ya. Oke, TV One, terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Loh, kok iso? TV One emang beda ya kan? TV One emang beda, saking bedanya sampai blunder. Beritanya juga udah dihapus, kalah dijulitin, menang juga dijulitin. Mau lu apa sih? Hah? Kita tuh baru aja menang loh, naik di peringkat ketiga. Baru aja menang kita ngelawan Arab Saudi. 2-0 kita menang lawan Arab Saudi. Lu tuh media besar bukan media kecil, media besar TV One. Harusnya lu buat berita yang bikin orang makin semangat dukung timnas. Positive vibes. Buat berita tuh please yang positive vibes. Tuh lu bayangin sampai-sampai harus diklarifikasi langsung oleh Coach Nova Arianto di kolom komentar. Lagian gak ada yang salah dengan itu, ha? Dia menunjukkan kalau misalkan dia itu kapten tim, pemimpin daripada tim. Itu positive vibes. Lu liatin lagi tuh kisahnya Jose Mourinho di FC Porto bersama dengan kaptennya. Lu liatin lagi. Gak ada yang salah sama itu. Lagiannya gue perhatiin ya, si TV One ini demen banget undang Towel. Kayak gak ada pengamat lain anjir Towel terus lu undang. Ini ya itu tadi guys, memang ya kita sangat menyayangkan salah satu postingan dari TV One ini ya, yang mengatakan bahwa ketika JITSES mengumpulkan para pemain itu bukti bahwa tidak ada kepercayaan ya kepada pelatih Sintayong. Dan ini tentu TV One jangan sampai menyalahkan para netizen ya, karena isu yang beredar netizen ini atau para supporter ini mereka bakal rame-rame untuk memboikot TV One karena telah membuat berita yang sangat hot tentang timnas Indonesia. Makanya tidak heran Coach Sintayong juga, bukan, Coach Nova Arianto ya, ikut membicarakan ya, memblok pernyataan dari TV One ini. Sangat-sangat disayangkan. Komentar teman-teman seperti apa terkait dengan salah satu TV nasional yang selama ini kita pikir hanya menjadi oposisi partai politik atau oposisi pemerintah, ternyata dia juga mencoba untuk menjadi oposisi olahraga. Hati-hati ya, ini olahraga, jangan bawa-bawa ke ranah politik.